Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Dokter Kito, bersama kita sehat. Nah tadi Dokter Sony masih menjelaskan mengenai penyebab dari diare ya dok ya. Oke. Boleh dilanjutkan dok. Langsung lagi ya. Oke, jadi penyebab diare bermacam-macam ya. Mungkin yang paling sering memang masalah pola hidup bersih sehatnya gitu kan. Kadang melalui makanan lah, karena apa? Yang dimakan anaknya jadi mengandung penyebab-penyebab ini. Gitu. Nah, yang paling sering tadi ya saya bilang adalah pertama virus di usia kurang dari 2 tahun tadi ya. Itu adalah virus yang paling sering. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah kuman atau bakteri. Nah, ini mesti ditindaklanjuti lebih jelasnya. Karena apa? Yang pertama biasanya kita tanyakan dulu bentuk atau konsistensi dari tinjanya. Udah pasti cair ya. Tapi adakah disertai darah atau lendir atau seperti berlemak? Nah, gitu beda lagi ceritanya. Karena apa? Karena masing-masing penyebab bakteri tersebut butuh antibiotik yang spesifik untuk penyebab bakterinya. Makanya seorang ibu itu kalau misalnya memang anaknya diare diperhatikan ya, bukan cuma hanya dibersihkan, diperhatikan konsistensi dari bentuk kotorannya. Itu dulu. Karena kenapa? Agar dokter mampu menata laksanakan penyakitnya lebih detail. Jadi beda antibiotiknya untuk masing-masing penyebab diare. Mungkin yang paling sering kayak ini dok, anaknya dulu ini BAB-nya seperti cucian beras, warnanya putih gitu kan. Oh ternyata ada penyebabnya nih, beda ini. Mungkin anak kolera, penyakit kolera, berarti antibiotiknya beda gitu. Makanya harus diperhatikan. Yang ketiga parasit, tapi mungkin parasit ini jarang ya. Paling sering tuh kalau anak-anak virus atau bakteri. Kemudian yang keempat apa? Susu yang tidak cocok. Susu yang tidak cocok ini apa? Ketika yang saya bilang tadi, pada saat memulai makanan pendamping ASI di usia lebih dari 6 bulan. Nah gitu. Karena makanya kalau misalnya saya tanya pasiennya usia berapa? 7 bulan. Oh, makanan pendamping ASI-nya yang sudah didapatkan apa? Susu formula dok. Kira-kira setelah minum susu ini sorenya ada diare nggak? Ada, sudah. Jadi kita curiga alergi. Ternyata memang ya seseorang itu kan diciptakan unik-unik ya. Ada yang alerginya debu lah, ada yang alerginya cuaca. Ini alerginya susu. Kandungan susu gitu kan. Alergi susu sapi, laktosa gitu. Atau bahkan produk-produk gandum juga bisa gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Kalau memangnya tidak cocok ya harus kita ganti. Kalau berkelanjutan apa? Tadi konsep diare tadi bisa mengakibatkan kematian. Nah itu. Ini yang mau saya jelaskan juga. Yaitu terkait klasifikasinya. Nah gini, kadang ada ibu-ibu yang datang pada saat anaknya diare, dia langsung minta perawatan. Nggak bisa. Karena ada beberapa klasifikasi yang memang ditata laksananya rawat jalan saja atau memang perlu rawat inap. Gitu. Yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi. Kalau bahasa medisnya tadi diare ini gastroenteritis ya. Jadi secara umumnya. Oh ya, perlu diingat juga kalau misalnya diare ini ada dua berdasarkan waktu. Jadi diare yang akut kejadiannya kurang dari 14 hari. Akut itu kurang dari 14 hari. Oke, kalau misalnya diare persisten atau kronis itu lebih dari 14 hari. Lebih dari sama dengan 14 hari. Udah gitu. Kronis ya itu. Udah kronis. Gitu. Oke, ini berdasarkan gejala yang tampak. Oke, yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi. Apa yang kita nilai sebagai seorang dokter yang dinilai adalah yang pertama keadaan umum. Keadaan umum itu tampak perawakan pasiennya. Apakah dia tampak lemas ya kan, atau dia sadar penuh gitu kan, atau dia memang lemes gitu. Itu yang dinilai. Kemudian apa? Matanya dilihat. Biasanya matanya akan tampak cekung atau cowong, kayak banyak hitamnya gitu kan, lemes gitu. Yang ketiga adalah keinginan untuk minum. Dinilai apabila anaknya dikasih minum masih mau nggak nih minum anak. Dan yang ketiga adalah turgor. Turgor ini pemeriksaan elastisitas kulit. Jadi yang dinilai di mana? Biasanya dibuka perut anaknya, kita cubit tuh perutnya. Dilihat nih turgor anaknya baik atau enggak, kembalinya bagus atau enggak, gitu ya. Jadi yang pertama diare tanpa dehidrasi. Secara keadaan umum dia akan sadar penuh anaknya baik gitu. Dan ditanya pun masih mau gitu kan, enggak rewel biasanya. Kemudian secara penampakan mata ya pasti enggak cekung ya, masih bagus juga.
Kemudian keinginan untuk minumnya masih normal-normal saja, tidak ada rasa haus yang berlebihan. Tetapi ketika disuruh minum anaknya masih mau gitu. Kemudian turgornya apa? Kembali segera. Ketika kita cubit ya di daerah perutnya itu kembalinya bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah diare dehidrasi ringan sampai sedang. Oke, jadi ada 3 klasifikasinya: tanpa dehidrasi, ringan sedang, dan berat. Nah gitu. Kalau misalnya diare ringan sedang, ini biasanya keadaan umum anaknya akan tampak rewel. Nah, gitu dulu. Gelisah, kemudian secara perawakan mata dia akan nampak cekung matanya. Kemudian keinginan untuk minumnya ada rasa haus yang berlebihan. Dikit-dikit mau minum gitu. Karena apa? Cairan yang keluar tadi terlalu banyak. Harus ada apa? Harus ada kompensasi dari tubuh. Balas tubuhnya untuk minum gitu. Dan turgor kulitnya biasanya kembalinya lambat ya. Ada proses waktu untuk kembali turgor kulitnya. Itu menandakan tandanya udah ada dehidrasi. Derajatnya apa? Ringan sampai sedang. Kalau berat apa? Ya kalau berat biasanya keadaan anaknya udah paling berat, udah bisa nggak sadar atau lesu, lunglai, harus dipapah sama orang tuanya. Diakibatkan diare tadi. Iya, karena cairannya keluar terus kan. Kemudian secara penampakan matanya cekung dan keinginan untuk minumnya nggak ada lagi. Dia udah malas minum. Oh, iya. Kalau yang sedang dia haus terus. Kalau yang berat dia udah malas minum. Okay. Tapi kalau yang normal, yang tanpa dehidrasi ini normal aja, dikasih minum masih mau ya. Makanya kalau misalnya dia udah malas minum, otomatis apa? Cairan yang masuk kan nggak bisa. Oh iya. Iya, otomatis apa? Harus melalui infus. Makanya pasti ada butuh rawat inap. Dan turgor kulitnya apa? Kembali sangat lambat. Kalau dipencet lambat sekali. Nah biasanya di sini kita lihat juga anak-anaknya biasanya sudah mengalami shock atau tidak. Biasanya apa? Kita cek ujung jarinya. Ya untuk melihat kecepatan pembuluh kapilernya. Biasanya kalau bencet ujung jarinya merahnya cepet nggak sih? Nah, gitu kan kelihatan. Apakah masih pucat nggak di pijat gini? Ternyata masih kelihatan. Biasanya kalau udah berat sih biasanya udah mengalami shock. Makanya secara klasifikasi ini harus diketahui. Kalau anaknya dikasih minum masih mau, syukur-syukur gitu kan. Makanya tata laksana awal pasti disuruh minum dulu, suruh minum banyak-banyak, jangan sampai berkurang. Makanya Oralit itu fungsinya adalah pengganti cairan yang hilang. Biasanya disesuaikan dengan berat badan kalau anak-anak ya. Kadang disuruh buat dalam 200 cc gelas biasa kita minum sehari-hari itu, dibuat Oralitnya kan, diminum setiap dia habis BAB. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Makanya kalau misalnya sudah dehidrasi berat, atau laksananya apa? Kalau ringan, sedang, dan berat itu biasanya sudah kita rawat inap ya. Karena harus ada tata laksana lanjut untuk pengganti cairannya. Karena kalau misalnya kita pulangkan, takutnya apa? Nggak tercukupi. Mungkin orang tuanya merasa ini udah cukup ya. Tadi udah keluar segelas, masukin segelas, nggak gitu juga konsepnya sebenarnya. Terus juga ada antibiotik yang diperlukan. Antibiotik untuk pengobatan kecurigaan terhadap bakteri yang menyebabkan diare tadi. Gitu. Oke. Oh ya bentar. Oh ya, yang tadi salah satu juga yang perlu diingat adalah konsep waktu diare tadi. Jadi yang pertama tadi saya bilang kalau dia kurang dari 14 hari adalah diare akut ya. Biasanya penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling sering adalah infeksi gitu. Karena apa? Kalau ada infeksi sesuatu masuk ke dalam tubuh, dia bakal lebih cepat ya mengakibatkan proses diare. Makanya yang saya bilang tadi kalau misalnya dia kurang dari 14 hari, dia ada salah satu penyebab faktornya pasti ada pola hidup bersih dan sehatnya. Entah itu dari makanan yang terkontaminasi bakteri atau virus seperti itu. Tapi kalau dia lebih dari 14 hari, biasanya ada kelainan dari proses metabolisme tubuhnya. Oke, ada kelainan ya ada dokter kelainan. ya. Oke, sebelum kita lanjutkan dok, kita harus jeda terlebih dahulu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.